What you know about rolling down in the deep when your brain don't for free. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rangga Apriyadi, NIM 120130110, Prodi dari Studi Agama semester 2. Jadi artikel ini ditulis oleh Dr. Samsul Hidayat MA, dosen Prodi Studi Agama dari IAIN Pontianak. Jadi yang pertama, konsep budaya kerja dalam agama-agama. Jadi Kementerian Agama Republik Indonesia yang pada ataupun dalam situs resminya yang bertepatan dengan ulang tahun Kementerian Agama yang ke-69 pada tahun 2015 menyebarkan konsep budaya kerja kementerian yang berisikan 5 budaya kerja. Yang pertama, integritas, yang kedua, profesional, yang ketiga, inovatif, yang keempat, bertanggung jawab, dan yang kelima ataupun yang terakhir adalah keteladanan. Jadi meskipun bisa jadi kementerian lain juga memiliki konsep budaya kerja yang sama, jadi peneliti mengambil konsep umum dari Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai barometer dalam menawarkan konsep peningkatan kinerja pegawai karena sangat dekat dengan hubungannya dengan pemahaman lintas iman dan budaya tentang nilai budaya kerja dalam ajaran agama-agama. Jadi dalam artinya, budaya kerja yang digagas oleh Kementerian Agama pada prinsipnya selaras dengan nilai falsafah negara Pancasila ataupun nilai budaya kerja manapun yang menjadikan aspek luhur ajaran agama sebagai prinsip ataupun budaya kerjanya. Jadi poin yang pertama adalah integritas. Jadi integritas adalah bertindak dengan cara yang konsisten dengan apa yang dikatakan. Jadi nilai integritas ini merupakan kesatuan antara pola pikir, juga perasaan, ucapan dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Jadi dalam integritas ini merupakan salah satu nilai-nilai dasar pribadi yang harus dimiliki masyarakat, yakni dengan bersikap ataupun berperilaku dan bertindak jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan. Juga konsisten dalam bersikap dan bertindak. Jadi memiliki komitmen terhadap misi pemberantasan korupsi, objektif terhadap permasalahan, berani dan tegas dalam mengambil keputusan dan resiko kerja, disiplin dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan amanah. Selanjutnya adalah profesional. Jadi profesional ini adalah orang yang memiliki profesi ataupun pekerjaan yang dilakukan dengan memiliki kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh pada nilai ataupun norma moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatan. Jadi definisi lain dari profesional adalah orang yang hidup dengan cara mempraktekkan suatu keterampilannya atau keahliannya yang terlibat dengan suatu kejadian menurut keahliannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa profesional ini adalah orang yang menjalankan profesi sesuai dengan keahliannya. Selanjutnya adalah inovatif. Jadi inovatif ini adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran ataupun kemampuan imajinasinya, berbagai stimulan dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru. Jadi balik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungan. Jadi inovatif ini juga yaitu adalah kemampuan seseorang dalam mendayagunakan kemampuannya dengan keahlian untuk menghasilkan karya baru. Selanjutnya adalah tanggung jawab. Jadi tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah lakunya ataupun perbuatannya, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Jadi tanggung jawab ini juga berarti keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu ataupun kewajiban memikul.
Jadi sikap tanggung jawab ini terbentuk seiringan dengan pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, sebab sikap tersebut berasal dari di dalam hatinya dan kemauan diri sendiri untuk melakukan suatu kewajiban. Jadi yang kelima ataupun yang terakhir adalah keteladanan. Jadi keteladanan ini merupakan sikap yang harus dimiliki oleh seorang pegawai. Jadi keteladanan merupakan salah satu aspek penting yang dapat mengantarkan seorang pegawai pada suatu keberhasilan. Dalam terpeliharaannya kondusivitas lingkungan kerja dan diterapkannya perilaku sesuai dengan tujuan institusi. Jadi inilah pemaknaan keteladanan sebagai contoh yang baik bagi pegawai lain. Jadi selain sebagai contoh yang baik, keteladanan dapat menjadi motivasi hidup. Keteladanan membangun dan meningkatkan bahkan mencapai cita-cita mulia, kemajuan dan kebahagiaan hidup dari seorang pegawai. Jadi model ini penulis ciptakan dalam rangka mengimplementasikan karya-karya dosen agar dapat dirasakan langsung oleh para masyarakat. Jadi sekian video dari saya, terlebih terkurang mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.